bahwa Nabi Muhammad menika itu diutus untuk menyebarkan agama Allah seperti dahulu Allah mengutus Nabi Nuh. Ini tertulis, termaktub, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala syara'a lakum minad-dini, mensyariatkan agama Allah kepada Nabi Muhammad SAW seperti apa yang diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, tujuannya apa kemudian agama itu ditegakkan, syariat itu ditegakkan? Tujuannya adalah jalbul masalih wa dar'ul mafsadah. Artinya apa? Memasukkan kemaslahatan dalam kehidupan keseharian manusia dan juga menjauhkan manusia itu sendiri dari mafsadat, dari kerusakan. Itu tujuan penting daripada syariat dan agama Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mukallifina liya'buduh wa adarra 'alaihimul arzaqa liyashkuruh wa wada'a 'alaina al-barahina wal adillata liya'rifuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa manil ladzina tabauh, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk, berkumpul, bermuajahah dengan satu tujuan yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Insyaallah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita duduk berkumpul bermuajahah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan ahli surga. Karena menurut Imam Syafi'i dikatakan bahwa satu orang yang berilmu, satu orang yang mengerti fikih itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Karena ketika satu orang yang berilmu itu kemudian dijatuhkan pada ribuan bahkan ratusan orang yang belum berilmu, ia akan mengajarkan ilmunya, ia akan menularkan ilmunya. Tetapi apabila seorang ahli ibadah saja dijatuhkan pada ribuan bahkan ratusan orang yang belum berilmu, maka belum tentu ia bisa menularkan dan menyampaikan ibadahnya. Maka bersyukur jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membuka hari kita dengan sesuatu yang istimewa, yaitu dengan sesuatu yang nilainya adalah menuntut ilmu. Lajeng salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya
Karena ini pertemuan kedua kami, maka nampaknya tidak perlu lagi kula memperkenalkan diri. Jadi karena ini sudah pertemuan kedua, tapi insya Allah semangat dan spirit yang kami bawa masih seperti pertemuan pertama. Artinya kita masih harus semangat dalam hal menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati bulan-bulan yang indah, yaitu bulan Ramadan, lajeng disusul dengan bulan Syawal tahun 1440 pinten? 7 ya, 1447 Hijriah. Maka apabila jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kembali, kita flashback nek bahasa saniki niku 15 abad yang lalu. Artinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diturunkan di atas muka bumi, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu diminta untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ingatan kita itu akan berputar pada bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keloro-loro nyebar ke agama Islam. Ini adalah sebuah resiko yang instan didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menawi kita itu ngantuk, ngunjuk kopi, ndamel kopi diudek, diunjuk, efeknya itu cukup lama. Ketika minum kopi, kemudian efek untuk jadi tidak ngantuk itu cukup lama. Berpengaruh kopinya itu cukup lama. Tetapi Nabi ketika kemudian diperintahkan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya instan. Satu, dia dijauhi dari apa? Dijauhi dari kaumnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW kemudian ketika menyebarkan agama Islam itu diasingkan kemana? Di sebuah bukit di pinggiran kota Makkah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang dituliskan dalam Khulasah Nurul Yakin itu, bahwa tangisan saudara-saudara Muhammad yang diasingkan itu terdengar sampai kota Makkah. Lajeng jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besar, kenapa kemudian Muhammad SAW 15 abad yang lalu mau mengambil resiko untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Bapak Ibu semua. 10 tahun di kota Makkah menyebarkan agama Islam, 13 tahun di kota Madinah. Maka ada dua perbedaan signifikan, ada dua perbedaan yang jelas antara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Makkah dan di Madinah. Kalau di Makkah itu berfokus pada tauhid, pada keimanan. Maka Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa apa? Bahwa dahulu ketika di kota Makkah, ketika Nabi itu masih di kota Makkah, itu sudah ada perintah sholat. Ini terkhusus sebelum Isra Mi'raj. Sudah ada perintah sholat, tapi sholatnya apa? Sholatnya hanya qiyamul lail. Kemudian setelah Isra Mi'raj, sholatnya menjadi 5 rakaat. Tetapi dua-dua. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3. Karena maghrib itu witirnya siang hari, lajeng isyaknya 2. Lalu setelah hijrah itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan zada rakaatain, menambahkan 2 rakaat, kecuali subuh dan juga maghrib.
Jadi kemudian zuhur jadi 4 rakaat, asar menjadi 4 rakaat, dan isya menjadi 4 rakaat. Tetapi jamaah sekalian, yang akan kita bahas pada pagi hari ini bukan berkaitan dengan sholatnya, insyaallah. Karena ini nanti kalau bapak dan ibu semua berkenan hadir, insyaallah akan ada kajian tarjih. Kita akan membahas berkaitan dengan sholat dan qasar sholat, bagaimana hukumnya. Tapi yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah kenapa, dalam kitab Imam Asy-Syatibi, kenapa dan apa tujuan Rasulullah SAW menyebarkan syariat itu, menyebarkan agama Allah. Maka dalam sebuah kitab yang dituliskan oleh Imam Asy-Syatibi, bahwa Nabi Muhammad menika itu diutus untuk menyebarkan agama Allah seperti dahulu Allah mengutus Nabi Nuh. Ini tertulis, termaktub, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala syara'a lakum minad-dini, mensyariatkan agama Allah kepada Nabi Muhammad SAW seperti apa yang diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, tujuannya apa kemudian agama itu ditegakkan, syariat itu ditegakkan? Tujuannya adalah jalbul masalih wa dar'ul mafsadah. Artinya apa? Memasukkan kemaslahatan dalam kehidupan keseharian manusia dan juga menjauhkan manusia itu sendiri dari mafsadat, dari kerusakan. Itu tujuan penting daripada syariat dan agama Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dados kalau panjenengan ibadah, kok kemudian menjadikan tubuh panjenengan sakit, apakah tetap harus dilakukan dengan cara dan tata cara yang sama? Mboten. Kalau kakinya terluka parah sehingga tidak boleh kena air, apakah wudunya tetap harus memaksakan kakinya dikenakan air? Tidak. Ada keringanan-keringanan, ada kemudahan-kemudahan yang kemudian manusia bisa tidak untuk melakukan seperti biasanya. Maka Imam Syatibi menuliskan, menjelaskan bahwa apa maksud jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Maksudnya untuk kemaslahatan umat dan menjauhkan dari kerusakan itu caranya gimana? Tujuannya apa? Maka dijelaskan ada 5 elemen penting. Yang pertama adalah syariat itu diturunkan untuk menjaga agama kita. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita, zakat kita, puasa kita itu bukan hanya sekedar ritual. Bukan hanya kita melakukan sholat ritual saja, tidak. Tetapi itu adalah bentuk daripada menjaga agama kita. Kenapa agama kita harus dijaga? Karena siapa lagi yang akan menjaga agama Allah kecuali hamba-hambanya. Allah juga tidak pernah memaksa hambanya untuk memeluk agama Allah, tidak. Tetapi barang siapa yang sudah memeluk agama Allah, maka harus wajib untuk dijaga. Ayatnya napa wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 256 jelas. La ikraha fiddin. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Allah, untuk masuk agama Islam. Akan tetapi ayat ini dijelaskan juga pada ayat yang lain, pada sebuah hadis. Setiap manusia itu ketika dilahirkan, nggih nek bahasane dhewe brojol ngoten to,
Bril, bayi lahir itu semuanya fitrah, semuanya beragama atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian bayi itu kan mboten kagungan pilihan nggih. Siapa yang kemudian menjadikannya dia kok tidak muslim? Ya orang tuanya. Hadisnya apa? Nabi Muhammad ngendika, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Bahwa setiap manusia, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya yuhawidanihi, atau menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia orang Majusi. Artinya semuanya beragama tauhid, mentauhidkan Allah setiap bayi yang lahir. Tetapi dilanjutkan pada ayat setelahnya, pada Quran surat Al-Baqarah tadi, wa ya tabayyana ar-rusdu minal qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sudah dijelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Maka tujuan untuk melakukan syariat atau tujuan untuk diturunkan syariat itu yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama jamaah sekalian. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang berkaitan dengan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dados panjenengan sedaya yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan syariat sholat, maka faman aqamaha faqad aqamaddin, berarti orang itu, hamba itu telah mendirikan jejekake agamane. Waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, sudah menjatuhkan, menghancurkan agamanya. Artinya syariat tujuan yang pertama adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng tujuan syariat yang kedua napa? Menurut Imam Asy-Syatibi dikatakan bahwa tujuan yang kedua adalah hifdzun nafs, atau menjaga diri kita sendiri. Yasiru wala tu'asiru, agama itu mudah dan tidak sulit Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena apabila kita melihat manusia itu kan diciptakan itu kan suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Mengeluh dengan apa? Mengeluh dengan kehidupan. Nggih to? Panjenengan sedaya nek nyuwun sewu nek yang masih bekerja, kalau sudah akhir bulan niku kan mengeluh tenanan. Ini Gusti Allah ora sayang karo dhewe kok rezekine kok ora teko-teko. Atau apabila kita dalam keadaan sempit, kita dalam keadaan yang sedang terkurung, baik itu secara rizki, baik itu secara hati, artinya hati kita sedang gelisah, yang pertama kali disalahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung. Tetapi kadang kita kemudian tidak menyadarinya. Maka adanya syariat adalah hifdzun nafs, untuk menjaga diri manusia itu sendiri. Bagaimana kemudian? Maka hal-hal ini berkaitan dengan darul mafsadah, untuk menjauhkan manusia dari kerusakan. Contohnya nopo? Contohnya adalah tadi kami sampaikan bahwa ketika kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah secara biasa seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada keringanan. Keringanan itu biasa kita sebut sebagai rukhsah. Maka dalilnya apa? Dalilnya salah satunya adalah perintah untuk sholat. Sholli qa'iman, kita diperintahkan untuk sholat berdiri. Fa illam yastati, apabila tidak bisa sholat berdiri, fa qa'idan, maka duduk. Fa illam yastati fa ala janbi, kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, tetap tidak bisa, fa ala janbi, kita boleh berbaring. Hari ini juga Rasulullah SAW sabdakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh,
Yang dimaksud dengan menjaga diri itu adalah faidza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, melarang kita melakukan sesuatu, fajtanibuh, jauhilah itu. Wa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kita diminta untuk melaksanakan sebuah amalan, fa'tu minhu, lakukan, wajib, mastata'tum, tetapi semampu kalian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita akan mengambil contoh lebih konkret lagi adalah bagaimana dahulu ketika peperangan itu Ammar bin Yasir itu perang. Selesai perang Ammar bin Yasir itu junub nggih. Ammar bin Yasir itu junub sehingga mewajibkan sebelum sholat untuk mandi wajib. Tapi kan ini di medan peperangan. Ketika di medan peperangan, Ammar bin Yasir tidak bisa menemukan air, jadi tidak bisa mandi wajib. Maka logika Ammar bin Yasir, kalau biasanya air itu diganti oleh debu, Ammar bin Yasir itu kipu, muter-muter, guling-guling, mandi dengan tanah. Lalu Umar bin Khattab melihat itu. Dikatakan oleh Umar bin Khattab apa? Ammar bin Yasir, apakah kamu lupa bahwa ketika tidak ada air dan kita dalam keadaan tidak suci atau junub, maka bukan kita mandi menggunakan pasir, tidak, tetapi apa? Tetapi kemudian tetap melakukan tayamum seperti biasa, mengusapkan debu ke dua anggota badan, yaitu muka dan tangan. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng bagaimana apabila kita sedang bepergian, safar. Ketika safar itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga meringankan, memberikan keringanan kita untuk dapat sholat qashar. Benten nggih, jamak niku nggih mboten mesti qashar, qashar mboten mesti jamak. Karena kadang biasanya kita memahami itu nek jamak kudu qashar. Kalau hujan, kita sholat maghrib hujan deras, padahal kalau daerah Ar-Rahmah ini rumahnya agak jauh, maka biasa imam memutuskan untuk jamak qashar, dijamak saja, nggih. Dijamak artinya setelah sholat maghrib kemudian sholat isya 4 rakaat. Tetapi kalau misalkan kita safar, kita datang ke Jogja, pergi ke Jogja, maka kita boleh sholatnya biasanya 4, sholatnya jadi 2 saja. Tetapi mboten mesti jamak. Artinya napa? Artinya mboten mesti harus zuhur dan asarnya digabung, itu tidak. Tetapi boleh qashar. Qashar itu berarti sholat zuhurnya 2 rakaat, lajeng sholat asarnya 2 rakaat. Kenapa? Karena memang hukum asal sholat itu 2 rakaat. Bahwa tadi kami sampaikan di awal bahwa awalnya sebelum adanya setelah adanya Isra Mi'raj, tapi sebelum berhijrah sholat itu 2-2, kecuali sholat maghrib. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan hifdzun nafas, dengan menjaga diri, maka kita juga tidak bisa terlepas dengan hal-hal yang sifatnya adalah badani, zahiri, yang terlihat dan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Lajeng jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi tujuan daripada syariat yang kedua adalah hifdzun nafas, maka tujuan daripada syariat yang ketiga adalah menjaga keturunan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keng nopo kok kemudian syariat itu bertujuan untuk menjaga keturunan kita? Maka ini tidak bisa terlepas dari 15 abad yang lalu ketika manusia di kota Makkah, di Jazirah Arab ini masih menganut
kejahiliahan, nggih. Kejahiliahan. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, karena kita menganggap bahwa wong Arab biyen kuwi jahiliyah. Jahiliyah kuwi bodoh. Mereka tidak bodoh. Siapa yang mengatakan mereka bodoh? Abu Sufyan itu pinter. Abu Jahal menika pinter. Pinternya kenapa? Mboten mungkin Abu Jahal dan Abu Sufyan bodoh, dia bisa memperlebar sayap dagangnya sampai ke Irak, sampai ke Asia Tengah. Bahkan dikatakan Abu Sufyan itu berdagang, berniaga itu sampai Asia Tengah. Dados Arab itu agak di bawah. Ke daerah Suriah, ke Irak agak naik lagi. Artinya apa? Artinya mereka tidak bodoh. Maka kenapa dikatakan sebagai masa jahiliyah? Karena yang bodoh, yang rusak itu sistemnya, tradisinya. Jadi orang-orang itu dirusak oleh tradisi. Salah satu tradisi yang terkenal adalah nikah mut'ah. Yang sekarang mungkin golongan Syiah itu masih beberapa melakukan itu. Atau kawin kontrak. Laki-laki di masa jahiliyah secara adat itu posisinya ada di paling tinggi. Artinya dia boleh menikahi tanpa pernikahan yang sah. Banyak wanita itu boleh diperbolehkan. Apalagi laki-laki itu adalah pemuka kabilah, pemuka kaumnya. Maka Islam datang memberikan sinar, Islam datang membawa sebuah lentera, memberikan cahaya bahwa untuk menjaga keturunan harus ada pernikahan yang sah. Tidak ada lagi perbedaan gender. Laki-laki lebih baik daripada wanita atau wanita lebih baik daripada laki-laki. Islam datang memberikan kesetaraan, tetapi ada batasannya. Untuk apa? Semata-mata untuk menjaga keturunan, semata-mata untuk menjaga nasab. Maka apabila kita mendengar bagaimana sebuah kisah luar biasa Umar bin Khattab itu ketika masa sudah masuk Islam, itu ketika Umar bin Khattab sholat malam, ia selalu menangis. Kenapa menangis? Karena teringat dengan anak perempuannya. Terus Umar bin Khattab khalifah kepinten? Umar bin Khattab niku kedua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dikatakan sebagai pintu fitnah, babul fitnah. Bukan artinya bukan pintu fitnah, itu tidak. Tetapi Umar bin Khattab itu pintu untuk mencegah fitnah. Karena ketika Umar bin Khattab meninggal, maka fitnah itu langsung tersebar di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. 10 tahun kurang lebih untuk menjadi khalifah umat muslim. Beliau dulu punya anak wanita, anak perempuan. Anak wanita, perempuan, punya anak perempuan. Yang kemudian ketika masa jahiliyah itu anak perempuannya dikubur hidup-hidup ibu-ibu semua. Kenapa? Karena menurut tradisi dan adat kota Makkah zaman dahulu di masa jahiliyah tadi, bahwa anak perempuan itu dianggap aib. Kenapa aib? Yo ora iso gelut. Jeki ning medan, jeki perang ora patut. Pikiran orang Arab hanya sampai segitu. Tetapi kemudian Islam datang memuliakan wanita, menurunkan satu surat yang sangat luar biasa. Surat keberapa? Kedua atau ketiga? Surat keempat. Quran surat An-Nisa. Satu surat yang panjang. Nggih, An-Nisa itu artinya wanita. Panjenengan sedaya kalau menghafalkan An-Nisa 1 minggu selesai, luar biasa sekali. Nggih, mungkin apal dari awal sampai akhir, panjang sekali. Yang Allah membuka ayat surat An-Nisa itu dengan bagaimana Allah menciptakan, kesimpulannya Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keturunan itu salah satunya dengan pernikahan yang sah. Lalu bagaimana lagi? Apakah hanya dengan pernikahan yang sah? Enggak, tidak. Menjaga keturunan itu salah satunya dengan apa? Dengan memberikan ia pendidikan yang layak.
Maka syariat itu benar-benar, perintah Allah itu benar-benar sering kali selalu mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan mencari ilmu. Maka kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang muslim, maka jangan sampai meninggalkan keturunan kita dalam keadaan yang kosong akan ilmu. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan takutlah kamu apabila kamu meninggalkan orang-orang atau anak-anak atau keturunan setelah kamu itu keturunan yang lemah. Bukan lemah secara otot, itu tidak. Yang dimaksudkan meninggalkan keturunan yang lemah adalah lemah secara intelektual, lemah secara pendidikan. Maka apabila kita semua meninggalkan keturunan kita, meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan yang lemah secara keturunan, maka ini akan menjadi bencana yang sangat luar biasa. Maka kalau misalkan kita meninggalkan tanah bisa saja dijual oleh anak kita. Meninggalkan emas bisa saja dijual oleh anak keturunan kita. Tetapi apabila kita mewariskan kepada anak keturunan kita ilmu, pendidikan yang mumpuni, akhlakul karimah, maka insya Allah dunianya akhirat kita juga akan didapat. Karena apa? Ingat hadis Nabi bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai kita mati. Salah satunya apa? Waladun soleh yad'ulahu. Anak yang soleh yang kemudian senantiasa mendoakan orang tuanya. Mboten mungkin bocah soleh kok tidak berpendidikan, bocah soleh kok tidak punya pikiran yang baik, tidak punya intelektual yang baik. Maka pendidikan itu mboten kemudian di sekolah kudu sing larang niku mboten. Artinya diberikan stimulasi-stimulasi yang berkaitan dengan keilmuan tadi, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Hal yang ketiga, tujuan diturunkan syariat Allah adalah apa? Adalah untuk menjaga nasl, menjaga keturunan. Lajeng yang keempat, tujuan daripada diturunkan syariat Allah adalah untuk menjaga akal kita, hifdzul akal. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga akal itu maksudnya apa? Menjaga akal itu menjaga kemurnian, kesadaran akal kita. Salah satunya dengan agama kita, syariat kita melarang untuk minum minuman keras. Bahwa setiap atau sesuatu yang memabukkan itu adalah tidak diperbolehkan atau haram. Dahulu zaman jahiliyah orang itu masih boleh untuk minum minuman keras. Tetapi apa? Kemudian mabuk, akalnya hilang. Karena akalnya hilang, segala sesuatu bisa dilakukan. Maka ada sebuah kisah yang paling ma'ruf bagi kita semua. Dahulu ada seorang laki-laki diberikan pilihan. Pilihannya 3. Yang pertama adalah membunuh. Ngeri mboten ngeri. Yang kedua adalah memperkosa wanita. Ngeri mboten luwih ngeri. Yang ketiga adalah minum minuman keras. Kamu harus memilih salah satu di antaranya. Kalau tidak, kamu sing tak bunuh. Orang itu memilih apa? Memilih minum minuman keras karena merasa bahwa minuman keras hanya akan merugikan dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang biasa. Daripada membunuh, daripada memperkosa orang lain. Lajeng apa yang dilakukan oleh laki-laki itu setelah minum minuman keras? Ia mabuk. Karena mabuk, akalnya hilang. Kemudian ia memperkosa wanita itu. Setelah memperkosa wanita itu, ia membunuhnya. Artinya apa? Artinya mabuk itu adalah pintu untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar, yang lebih luas. Maka jemaah sekalian, untuk menjaga akal kita, untuk menjaga akal anak-anak kita, maka salah satunya adalah kita harus menjauhkan diri
dan menjauhkan keluarga kita dari hal-hal yang sifatnya menghilangkan akal. Nek dulu cuma ada khomer, dahulu cuma ada khomer, cuma ada minum-minuman keras. Itu pun buatnya pun dari anggur yang kemudian difermentasi. Karena di Arab itu banyak sekali anggur. Kalau panen anggur itu kintalan, satu rumah itu bisa dapat beratus-ratus kilo. Tapi kalau sekarang itu kan banyak sekali. Ada pil, koplo, enten, macam-macam lah bahasa-bahasanya. Dan itu sudah dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka harus kita jauhkan supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu maksud daripada tujuan syariat itu untuk menjaga akal kita. Coba tanya bapak ibu guru, katakanlah, atau kita bertanya apakah anak-anak kita itu sudah benar-benar bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan menghilangkan akal tadi. Lalu jamaah sekalian, tujuan atau maqasid syariah yang kelima adalah menjaga harta kita. Maksud daripada syariat yang kelima adalah menjaga harta kita. Ini jelas ayatnya, tidak perlu kami jelaskan panjang lebar, tidak perlu kami ingatkan lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan untuk berjual beli dan mengharamkan riba. Artinya untuk menjaga harta kita, menjaga apa yang kita usahakan sehari-hari itu adalah maksud daripada syariah. Maka betul-betul kalau misalkan harta kita itu mau diambil kok kita membela diri, maka dalam Islam kita tidak perlu kemudian dikisos, itu tidak perlu. Contohnya apa? Kalau dalam Islam itu kita kemalingan, harta kita mau diambil, kemudian kita membela harta kita, menahan harta kita, kemudian terjadilah baku hantam, terjadilah pemukulan, kemudian orang yang mau mencuri itu meninggal, maka itu adalah bentuk dari difa'un nafs, dari menjaga atau membela diri kita. Dan itu tidak ada kisos yang harus darah dengan darah, harus sama-sama dibunuh, tidak ada. Ini adalah bentuk daripada syariat Islam benar-benar menjaga apa-apa yang ada dalam diri kita, yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam maqasidus syariah. Maqasid syariah itu tujuan diturunkan syariat. Tadi kami sampaikan ada 5 hal. Yang pertama apa? Menjaga agama kita. Yang kedua menjaga diri kita, menjaga keturunan kita, menjaga akal kita, dan yang kelima adalah menjaga harta kita. Itu adalah maqasidus syariah. Lajeng jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tujuan syariatnya sudah sama, kenapa Mas kok kadangkala kita melihat orang-orang itu menjalankan syariat Allah, sholate itu kadang sok benten-benten, beda-beda, gitu? Atau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pernah haji atau umroh di Makkah itu ada yang sholatnya sedekap, enten sing sholatnya mboten sedekap, enten sing habis sholat sholat wajib, sholat fardu itu doa dulu, ada yang setelah sholat fardu langsung berdiri, macam-macam. Kenapa itu? Itu disebabkan oleh perbedaan daripada ulama-ulama, daripada kiai-kiai menika mengambil hukum. Apa maksudnya? Ini disebut sebagai namanya masodir syariah, sumber hukum. Sumber hukum yang disepakati oleh ulama itu sekawan: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' kalian kias. Al-Quran ngertos nggih? Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Maka kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka cari hukumnya di Al-Quran. Boleh atau tidak? Panjenengan sedaya ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggalkan warisan, bagaimana membaginya? Cari di Al-Quran, ada di Quran surat An-Nisa. Untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa. Kita
Di daerah kita ada yang jualan warung, katakanlah mohon maaf babi goreng. Apakah babi goreng itu boleh kita makan? Hukumnya cari di Al-Quran. Itu adalah sumber hukum yang pertama. Apabila tidak ada di Al-Quran, maka kita diminta untuk mencari di hadis, di as-sunnah. Sumber hukum yang kedua. Ketika di hadis kok tidak ada, karena hadis itu hanya ada pada zaman Nabi, maka cari di ijma. Perkataan atau para ulama itu mensepakati seperti apa. Ketika di ijma kok sama saja belum ada, cari di kias, dianalogikan. Contohnya apa? Kalau dahulu kala jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak boleh meminum sesuatu yang memabukkan. Di Arab itu, tetapi dahulu kala di Arab ada yang namanya ngekhol. Ngekhol niku mboten khol nggih. Orang yang meninggal kemudian khol itu mboten khol itu. Ada sebuah tradisi menggigit sebuah daun. Namanya daunnya khol. Ini ada di daerah Yaman. Jadi daun itu kados nginang tapi mboten baku. Nggih, mboten baku. Kemudian ditaruh di gigi, digigit, tidak memabukkan, ya tidak menghilangkan akal. Punya tujuan untuk bahasanya doping alami. Jadi kalau kita sering menggigit itu nanti akan keluar mboten getah nggih napa nggih. Nek kados camcau, godhong camcau njuk diperes itu kan ada sarinya yang keluar. Nah, sari itu yang memberikan doping secara alami. Itu dahulu para sahabat melihat itu mboten napa-napa, tidak dilarang. Maka sampai sekarang diperbolehkan. Nah, kalau di Indonesia kan mboten enten godhong ngoten itu kan mboten enten. Entene nginang, gitu. Nginang beton baku. Daun sirih nggih. Maka boleh napa mboten? Boleh. Karena apa? Kemudian kita kiaskan, wong di Yaman para sahabat menggigit itu tidak dilarang, maka di Indonesia sama, kiasnya sama, kasusnya sama, percontohannya sama. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jenis daripada daun itu. Itu adalah 4 sumber hukum yang disepakati oleh ulama. Al-Quran, as-sunnah, ijma, kalian kias. Tetapi kok masih enten sing benten? Kok enten sing wong mboten usah benten salate, bodone benten wong kerep ta dhewe niku? Kenapa? Karena para ulama mazhab itu berbeda-beda juga. Setelah 4 hukum tadi, berbeda juga dalam mengambil apa? Dalam mengambil hukum. Indonesia itu banyak yang Syafi'i. Terus ada 4 ulama mazhab, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Sekawan ini yang dinamakan sebagai ulama madhab atau imam madhab. Dados hukum-hukum yang ada di dunia ini mayoritas, bukan semuanya, tapi mayoritas mengambil 4 imam ini. Indonesia, daerah Asia banyak mengambil imam Syafi'i. Daerah Afrika Mereka itu banyak mengambil imam Maliki. Asia Tengah itu banyak mengambil imam Abu Hanifah. Daerah Saudi kebanyakan mengambil imam Ahmad bin Hambal. Dan 4 imam ini juga ketika mengambil hukum kok mboten enten teng Al-Qur'an, mboten enten teng as-sunnah, mboten enten teng ijma, mboten enten teng kias, menika benten-benten. Kalau Syafi'i setelah 4 hukum tadi, 4 sumber tadi, Imam Syafi'i mengambil asar sahabah. Asar sahabah itu apa yang dilakukan oleh sahabat. Terus mboten yang dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Asarus sahabah. Tetapi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Setelah Al-Quran, hadis, itu Imam Al-Quran, hadis, ijma, kalian kias. Imam Ahmad bin Hambal mengambil fatwa daripada sahabat. Fatwa dari sahabat itu apa? Nggih, sahabat menika ngendika napa berarti itu sebagai hukum, sumber hukum.
Dados mboten hadis, nek hadis itu kan Nabi Muhammad ngendika nggih. Nek fatwa sahabat itu berarti sahabat yang memfatwakan. Setelah fatwa sahabat, Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil hadis mursal. Hadis mursal menika napa? Ada hadis yang sahih. Hadis sahih itu yang sanadnya mutawatir. Mutawatir niku saking Nabi, setiap generasi niku enten sing ngrungokke bahasane dhewe. Tetapi kalau hadis mursal itu adalah hadis yang sanadnya itu terputus tapi satu generasi tok. Contoh dari Mbae kula, nggih. Mbae kula ngendika bahwa Masjid Ar-Rahmah di Pasar Kranggan. Kemudian saya tidak mengatakan, tapi cucu saya mengatakan itu terputus sanadnya satu generasi itu hilang. Itu namanya hadis mursal. Kalau hadis mutawatir itu sanadnya runtut. Saking baik kula, saya juga bilang, cucu saya juga bilang, selanjutnya sampai bawah. Itu hadis mutawatir. Itu Imam Ahmad bin Hambal selain 4 hal itu mengambil fatwa sahabat dan hadis mursal. Berbeda lagi dengan Imam Malik. Imam Malik ini banyak. Setelah 4 hukum tadi ada qaulus sahabah, ada maslahah mursalah, ada satu dzara'i dan ada istishab. Ini banyak sekali. Ini akan kita bahas nek tak lanjutke mungkin rampungnya jam 09.00 nek kita bahas niki terlalu panjang. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah pagi ini kita tahu betul apa tujuan diturunkan syariat dan king nopo toh kok kita harus melakukan syariat itu. Apakah kita harus memaksa ketika wonten mbah kok harus minum obat ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan, maka nggih ngunjuk mawon. Daripada ketika berpuasa itu kemudian nanti penyakitnya tambah parah, maka tidak apa-apa, tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka apa? Ini adalah bentuk daripada kita menjaga diri kita. Bukan berarti kita mau meninggalkan agama, tidak. Tetapi diri kita itu lebih penting. Sehingga apa? Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalankan syariat-syariat itu. Itu adalah tujuan utama daripada diturunkan syariat. Yang kedua, kita tahu betul syariat itu diturunkan ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya ya dari itu 4 tadi yang muttafaq, yang disepakati. Bahwa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma' ataupun dari qiyas tadi. Maka apabila kita sudah mengetahui itu semua, tujuannya kita sudah tahu, sumber-sumbernya kita sudah tahu, maka kita akan menjadi hamba yang satu, benar-benar yakin akan syariat Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang toleran, menjadi hamba yang ora gampang umuk. Karena kadang itu kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar saja. Hukumnya pokok men kudu nganut aku. Wong liya duwe hukum dhewe, mengambil hukum dari orang lain salah. Nah, itu kemudian jadi hal yang agak sedikit berbahaya. Karena orang umat Islam itu dipecah-pecah bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dipecah jadi golongan A, B, golongan C, golongan D, kemudian ditumbuk, diadu domba. Padahal ya sama-sama sumbernya jelas, tapi memang ada sumber-sumber yang diambil tidak sesuai atau tidak sama. Ada yang mengambil sumber ini, ada yang tidak mengambil sumber itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi pengingat untuk kita, bisa menjadikan kita hamba yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebagai seorang muslim kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah, yang benar-benar sempurna dengan mengetahui tujuan daripada
tujuan dan juga sumber-sumber daripada syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita semua. Mekatan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan tentu daripada apa yang tadi kami sampaikan ada kesalahan dari perkataan dan juga tingkah laku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui dan paling benar. Sekian dari kami jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lupa tadi membuka juga. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Keranggan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi. Ini adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Kula dados kepanggih melihat kembali Bu Istanti, ini guru saya SMP. Jadi ini benar-benar kesempatan yang luar biasa bagi kami. Sekian, billahi fi sabilil haq, nasrum minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.